ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku, santri rumah kitab dimanapun berada, senantiasa selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di kajian kitab Aqidatul Awam. Namun kita mulai dengan bertawasul, berwasilah kepada para anbiya mursalin, terkhusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengarang kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Muhammad Al-Marzuq Al-Maliki. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau. Fa insyaallah ilmu kita bermanfaat selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam pada bait ke-30. Muallif berkata, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus untuk seluruh alam semesta, dan keutamaan diberikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau melebihi dari semuanya. Santri rumah kitab yang berbahagia, tentu kita ketahui bersama Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik makhluk. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat, penyejuk, menebarkan kasih dan sayang dengan dakwahnya yang lemah lembut? Tentu dibuktikan luar biasa ketika terjadi yang mungkin kejadian ini sangat mengenyahkan di hati kita ketika beliau sering mendapatkan hinaan, cacian, makian, bahkan beliau wajahnya diludahi. Apakah beliau marah, saudara-saudaraku? Tidak. Seseorang yang meludahi beliau ketika sakit, bahkan beliau Rasulullah SAW menunjukkan akhlaknya yang mulia. Beliau jenguk dengan membawa korma serta mendoakannya. Orang Yahudi tersebut yang meludahi beliau Rasulullah SAW terkejut. Apakah Muhammad ingin memarahiku? Tentu dia pasti membenciku. Ada kekhawatiran bahwasannya Rasulullah SAW menjenguk dan membesuk ketika orang Yahudi tersebut dengan mendoakannya. Terkejutlah orang Yahudi tersebut dan lunaklah hatinya. Bahkan hidayah turun kepadanya. Allah berikan petunjuk, bahkan masuk Islam, bersyahadat. Disaksikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kenapa? Karena akhlaknya beliau berdakwah dengan penuh lemah lembut, penuh kasih dan sayang.
Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini jadi contoh untuk kita semuanya selaku umatnya. Berdakwah artinya kita mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Dimanapun kita berada, bergaul dengan siapapun kita, maka tunjukkan inilah ajaran Rasulullah SAW menebarkan kasih dan sayang. Banyak sekali kejadian yang mungkin kita sangat terkejut, bahkan kita marah ketika Nabi kita Muhammad SAW dicaci dan dimaki. Ketika saat itu beliau berdarah pelipisnya ketika di negeri Taif. Malaikat langsung menawarkannya, wahai Muhammad, aku siap jika engkau perintahkan gunung ini aku lemparkan, aku timpahkan kepada mereka yang menghinamu, mencaci maki, bahkan menimpamu. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai malaikat. Mereka berbuat kepadaku, sungguh mereka tidak mengetahui. Aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan saat ini kita lihat di negeri Taif, luar biasa ketika banyak jamaah yang berangkat umroh, jamaah haji mampir di Taif, luar biasa mereka beriman dan akhlaknya mulia. Ini adalah berkat perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW. Santri rumah kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bait selanjutnya, bait yang ke-31. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yang tasib. Ayahnya bernama Abdullah, putra Abdul Muttalib, dan nasabnya bersambung kepada Hashim, putra Abdul Manaf. Tentu berbicara silsilah, hikmahnya adalah Rasulullah SAW senantiasa memuliakan orang tuanya dan leluhurnya. Ayahnya Abdullah yang luar biasa, gantengnya, saudagar kaya, dan disukai masyarakatnya. Memberikan satu ajaran, yaitu perilaku yang mulia kepada masyarakat di sekitarnya. Terus belajar dari leluhur. Kenapa mu'alif menyebutkan Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf? Agar manusia menghormati leluhurnya. Salah satu contoh, Zainal bin Ghazali bin Nawawi bin Asyik bin Nurraham. Minimal kita mendoakan para leluhur kita. Fa insyaallah orang-orang yang menghormati leluhurnya. Karena kita lahir di dunia lantaran perantara orang tua kita. Orang tua kita, kakek, nenek, dan seterusnya. Oleh karenanya, orang-orang yang menghargai leluhurnya, dia melestarikan dengan tawasul. Karena tawasul berwasilah kepada orang tua kita, selain kepada Nabi Muhammad SAW tentunya, orang tua kita, kakek, buyut, jangga, dan seterusnya. Jikalau hafal sampai 7 turunan, monggo silakan. Jikalau tidak, jangan memaksakan mencari silsilah. Karena silsilah jangan sampai terjebak pada sifat kesombongan. Rasulullah SAW mengingatkan, la ta'tuni bi'angsabikum walakin bi'a'malikum. Janganlah kalian datang kepadaku, menghadapku dengan membangga-banggakan keturunanmu. Tapi datanglah menghadapku dengan amal perbuatanmu. Santri rumah kitab yang berbahagia, kita lanjutkan pada bait selanjutnya. Muallif berkata, wa ummuhu Aminatan Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah. Dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Yang menyusui beliau adalah Halimatus Sa'diyah. Ibunya yang mengandung dengan susah payah. Ada satu riwayat dalam kitab Fathus Somad karangan Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Tanar Al-Jawi Al-Bantani. Dikatakan ketika Siti Aminah ibunya Rasulullah SAW mengandung, ketika Rasulullah 9 bulan
di alam kandungan, malaikat Jibril datang memberikan ijazah kepada ibunya Rasulullah Siti Aminah Az-Zuhriyah. Apa isi ijazahannya, amalannya? Wahai Aminah, amalkanlah, ucapkanlah kalimat ini. Jika engkau mengamalkannya, Allah akan menjagamu, bahkan menjaga isi kandunganmu. Apa wahai Jibril? Katakanlah, u'idzuhu bil wahidis somad wa min syarri kulli dzi hasad. Aku berlindung kepada Allah yang maha bergantung. Min syarri kulli dzi hasad, dari setiap kejahatan orang yang dengki. Ini diabadikan dalam kitab Fathus Somad. Oleh karenanya ijazahan ini bisa kita amalkan khusus bagi wanita yang sedang hamil, agar selamat, agar Allah jaga, Allah pelihara kandungannya, bahkan lahir dengan selamat, selamat anaknya, selamat ibunya, insya Allah. Kita lanjutkan pada bait selanjutnya, bait yang ke-33 berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mauliduhu bimakkatal amina, wafatuhu bitaibatan madinah. Lahirnya di Mekah yang aman dan wafatnya di Taibah Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, yang saat itu Mekah dalam keadaan darurat karena Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tapi Allah tidak berkehendak. Tentu ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah melemparkan pasukan tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha, yaitu mengutus burung ababil. Dilemparkanlah batu sijil dari neraka sijil, dan mereka faja'alahum ka'asfim ma'kul, para pasukan tentara bergajah seperti halnya daun yang dimakan ulat. Saat itulah Rasulullah SAW lahir, ketika orang Persia menyembah api yang disebut api abadi, tidak pernah padam selamanya. Dan saat Rasul lahir ke alam dunia, maka api abadi tersebut padam. Inilah tanda-tanda kebesaran kelahiran Rasulullah SAW, disambut oleh seluruh semesta alam dan isinya. Bahkan saat itu binatang ternak pun berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Subhanallah. Dan banyak kelebihan, keutamaan yang dimiliki Rasulullah SAW dengan sifat-sifatnya. Dalam sebuah syair, sebagian ulama mengatakan, lam yahtanim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'am ba'aslang fi mada zamani. Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya, dan ia pun tak pernah menguap selamanya. Ada banyak beberapa bait, karena waktu yang singkat, wahai saudara-saudaraku santri rumah kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bersambung kembali di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus selalu istiqomah menonton, menyaksikan, dan merenungkan kajian kitab Aqidatul Awam ini. Insya Allah semoga kita diberikan umur yang panjang dan berkah serta ilmu yang bermanfaat. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam belajar. Hubul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.